Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, ada kemenangan, ada kemenangan dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kuasa-Mu menjamah kami, kuasa-Mu memulihkan, memberkati, melawat setiap kami. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita. Dan kita akan membaca Amsal pasal yang ke-27. Ayat yang pertama. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan juga membuka Alkitabnya, dan kita akan baca bersama-sama supaya kita diberkati oleh pembacaan firman Tuhan ini. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Puji nama Tuhan. Sesuatu yang boleh mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali menghadapi banyak persoalan, menghadapi tantangan. Juga kita menjalankan kehidupan ini sebagaimana layaknya orang-orang yang hidup di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, baik itu tugas dan tanggung jawab kita yang menjadi bagian kita. Nah, ada juga orang-orang yang tidak menyadari apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini, sehingga dia secara tidak menyadari, tidak sadar bahwa dirinya sedang memegahkan dirinya. Mungkin kalau dikatakan sombong, agaknya orang tidak akan terasa apa yang dia sedang lakukan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan berbicara untuk menasihati kita. Jangan memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Setiap orang punya rancangan dalam hidupnya. Punya tujuan di dalam kehidupannya. Besok mungkin saudara akan merencanakan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara mempunyai planning, mempunyai jadwal. Saudara sudah setting begitu rupa. Dan saudara merasa bahwa saudara akan menemukan hari itu. Saudara sudah mempersiapkan semuanya itu. Ini adalah suatu tindakan yang manusiawi dan tidak salah.
Setiap orang juga melakukan itu. Tapi kadangkala kita merasa bahwa apa yang kita rancangkan, kita rencanakan, itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Itu adalah sesuatu yang akan membuat kita menikmatinya. Tetapi kita lupa bahwa seringkali rancangan kita itu bukan rancangannya Tuhan. Rencana kita bukan rencananya Tuhan. Dan kita lupa akan hal itu. Bahkan kita mungkin sedikit agak menyombongkan diri. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi yang tahu adalah Tuhan. Apa yang kita rencanakan Tuhan pun juga tahu. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama mengoreksi hidup kita. Memang ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita punya rencana dalam hidup ini. Untuk melakukan berbagai macam keinginan hati kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita perlu mengerti bahwa ada sesuatu yang harus kita ingat. Yaitu akan penyertaan Tuhan. Saudara mungkin kadang-kala melupakan akan hal yang satu ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, semuanya itu seizin Tuhan. Semuanya itu memerlukan campur tangan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menyadari ini sehingga mereka merasa bahwa kalau dia bisa itu karena dia. Kalau dia mampu itu karena memang dia bisa melakukannya. Dan ada banyak anak Tuhan yang tidak menyadari itu sehingga mereka jatuh dalam dosa kemegahan diri. Menyombongkan dirinya. Padahal yang membuat mereka mampu adalah Tuhan. Yang membuat mereka bisa adalah Tuhan. Ini yang perlu saudara ketahui dan sadari. Bahwa semuanya yang terjadi dalam hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan juga berperan dalam hidup kita. Memang ada juga pilihan yang menjadi keinginan kita. Dan Tuhan seringkali juga mengizinkan karena mungkin ketegaran hati kita. Karena mungkin kita menginginkan untuk kita melakukan hal itu. Padahal Tuhan mungkin sudah ingatkan. Tuhan sudah menegur. Tuhan sudah menasihati. Tetapi karena kita ngotot ingin melakukan perencanaan yang ada dalam otak kita, dalam diri kita, akhirnya Tuhan ya sudah mengizinkan. Dan hasilnya tentu saja belum tentu yang terbaik. Nah, inilah yang kadangkala membuat kita salah dalam mengartikan rancangan Tuhan, keikutsertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Tuhan tidak hadir dalam perencanaan kita. Ya kalau kita memang berpikir bahwa itu adalah rencana kita pribadi tanpa mengikut sertakan Tuhan, ya itulah yang akan kita hadapi. Itulah yang akan membawa kehidupan kita bukan justru mempermuliakan nama Tuhan, justru sebaliknya. Oleh sebab itu saudara harus mengerti, kalau saudara mempunyai rencana, mempunyai keinginan-keinginan untuk saudara harus kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara harus menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan,
kita tidak akan bisa melakukannya. Atau kita tidak akan pernah bisa berhasil. Atau lebih tepatnya, kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan. Mungkin saudara mampu melakukan rencana saudara, tapi belum tentu perencanaan saudara itu benar di mata Tuhan. Atau rencana saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara harus ingat-ingat bahwa saudara perlu campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Siapapun saudara, baik saudara sebagai jemaat yang awam atau sebagai hamba Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga Tuhan akan turun tangan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Saudara, saya teringat akan kutipan lagu dari seorang yang diberkati. Ya, judul lagunya adalah Berkat Kemurahan-Mu. Saudara pasti sering menyanyikan ini. Ada lirik kata-kata atau kalimat di dalam lagu itu yang luar biasa. Kalau yang pertama kita sudah diingatkan dari ayat ini tentang campur tangan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang kedua yang perlu saudara renungkan adalah, kalau saya dan saudara saat ini itu masih ada, masih hidup, masih diberikan kesempatan Tuhan, itu karena semua, karena kasih-Nya. Kalau saudara dan saya sampai saat ini masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak menyadari ketika saudara diberi kesempatan untuk hidup, saudara tidak mengerti bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah bentuk kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara lupa bahwa kalau saudara masih bisa bernafas, pagi hari ini saudara bisa bernafas, bisa bangun, itu karena kemurahan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang melupakan akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kemurahannya selalu diberikan kita, selalu baru di setiap pagi. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi persoalan hidup, tantangan, mungkin saudara sekarang sedang mengalami gangguan fisik karena sakit, atau sedang dalam pergumulan, atau punya persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tahukah bahwa saudara, kalau saudara masih diberikan kemurahan Tuhan untuk hidup, itu berarti bukan supaya saudara menikmati persoalan saudara, bukan supaya saudara menikmati sakit penyakit saudara, bukan saudara diberi kesempatan untuk menikmati pergumulan saudara. Tetapi Tuhan akan tunjukkan bahwa kalau engkau masih diberikan kemurahan untuk hidup, menikmati segala sesuatunya, berarti Tuhan akan menunjukkan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Sakit penyakit saudara disembuhkan. Persoalan-persoalan saudara itu akan diselesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau saudara menyadari akan hal ini, maka saudara akan mengerti bahwa berkat kemurahan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang membuat kita menderita, bukanlah sesuatu yang membuat kita jadi bulan-bulanan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi justru berkat kemurahan Tuhan itu akan membawa kita keluar
dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan saudara ada, demikian juga saya. Kalau Tuhan mengizinkan hari ini masih bisa menghirup udara segar, sadarilah itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita sudah mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau supaya kita mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kita, maka kita akan boleh menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Seringkali orang yang percaya kepada Tuhan itu sulit untuk bersyukur. Banyak anak-anak Tuhan yang sulit untuk bersyukur. Karena mereka mencari alasan bagaimana mereka harus bersyukur. Sebenarnya ada banyak yang bisa membuat saudara bersyukur. Coba saudara renungkan, kita masuk dalam pandemi sampai sekarang gitu ya. Ya enggak begitu jelas. Tapi buktinya sampai sekarang saudara masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk sehat. Itu bukti kemurahan Tuhan. Mungkin ada banyak dari saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, mungkin juga merasakan dampak yang luar biasa. Tapi sampai sekarang, saudara masih diberikan kemurahan Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara harus bersyukur. Kenapa? Mazmur dalam pasalnya 106 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bukan hari kemarin saja, bukan hari ini saja, bahkan dikatakan selama-lamanya. Itu kasih setianya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersyukur. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kemurahannya yang begitu luar biasa. Dan jangan melupakan segala kebaikannya. Saudara, mungkin kalau sekarang kita ngadepi masalah, seringkali yang menjadi fokus pemikiran kita adalah masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Kita lupa bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita, yang seringkali kita sudah menikmatinya. Tetapi kita justru malah fokus kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Tapi baiklah, saat ini kita tidak lagi fokus pada persoalan-persoalan kita. Ya, walaupun memang saat ini kita sedang dalam keadaan menderita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan. Mungkin kita saat ini sedang sakit. Tetapi ingatlah bahwa kalau engkau dulu pernah disembuhkan Tuhan, saat ini juga Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bahkan mujizat Tuhan itu juga untuk selama-lamanya berlaku atas hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kalau sekarang saudara masih dalam keadaan yang tidak baik, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu cemas. Kenapa? Karena masih ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan saudara. Itu yang harus ada dalam kehidupan saudara. Itu yang harus
ada dalam pemikiran saudara. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Ada banyak hal yang sering kali kita lewatkan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba saya ingin mengajak saudara membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa membacanya juga dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang terperangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang terperangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu hari esok yang akan kita hadapi itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak. Apakah besok kita itu akan bisa bersuka cita atau tidak? Mungkin kita tidak mengerti. Tetapi yang pasti, kalau saudara percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi hari esok, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu akan mengubah kehidupan kita itu menjadi baru. Kalaupun besok atau saudara dan saya menghadapi sesuatu yang tidak baik, atau hari ini, mungkin nanti siang atau nanti malam, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Andai kata kita menghadapi suatu persoalan yang baru, tidak perlu khawatir. Karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menopang kita. Ada tangan Tuhan yang selalu mengulurkan untuk kita. Tuhan akan hadir untuk menjadi pembela kita. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara kita renungkan. Kalau hari ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa nikmati. Mari kita nikmati dengan penuh kebahagiaan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Bukan karena saudara mempunyai kemampuan untuk melakukan hari ini dengan kemampuan saudara. Tetapi karena tangan Tuhan yang boleh menolong saudara. Amin saudara. Supaya hidup saudara semakin hari semakin dipermuliakan. Hidup saudara semakin hari semakin menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan menolong hidup saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan untuk kami, maka yang kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau punya Tuhan rancangan yang terbaik bagi kami. Siapapun kami Tuhan yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan, biarlah kami tidak memegahkan diri kami, tetapi justru kami boleh merendahkan hati kami. Karena kami tahu, kami adalah pribadi-pribadi yang sedang menerima kemurahan berkat Tuhan untuk kami jalani di sepanjang hari ini. Yang pasti Tuhan akan nyatakan mujizat-mujizat yang baru. Tuhan akan menyatakan pemulihan-pemulihan yang baru sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.